Halo, perkenalkan nama saya Dea Ananda Pratiwi dengan NIM D1031231041. Halo, perkenalkan nama saya Damia Zara Hizkia dengan NIM B1031231169. Halo, perkenalkan nama saya Nursela dengan NIM B1031231179. Halo, perkenalkan nama saya Tiwi Rianti dengan NIM B1031231201. Kalian udah siap belum presentasi hak pemegang saham? Siap dong, aku pemegang saham kok. Saham cinta kamu, yang bisa aku jual. Aduh, Damia, fokus. Ini bukan saham perasaan, ini saham beneran. Nah, makanya kita harus ngerti. Emang pemegang saham tuh ngapain aja sih? Banyak loh haknya. Bisa hadir RUPN, dapat dividen, bahkan bisa nuntut perusahaan kalau dirugiin. Bisa nuntut? Wah, ini saham atau jurusan hukum sih? Kalau aku sih cuma mau dapat dividen, bisa buat nambah uang jajan. Hehehe. Yuk daripada makin ngelantur, kita mulai aja materinya. Apa itu pemegang saham? Pemegang saham adalah seseorang atau badan hukum yang memiliki bagian kepemilikan suatu perusahaan melalui kepemilikan saham. Mereka bisa mendapatkan berbagai keuntungan seperti dividen atau bagi hasil, hak suara di RUPS, dan hak atas aset perusahaan jika perusahaan dilikuidasi. Hak-hak umum pemegang saham. Hal ini dijamin oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas, OJK, dan Anggaran Dasar Perusahaan, di mana hak-hak utama ini antara lain 1. Hak hadir di RUPS, di mana mereka bisa hadir, menyampaikan pendapat, dan memberikan suara atas keputusan penting perusahaan. Yang kedua, hak dividen. Mereka menerima pembagian laba sesuai jumlah saham. Yang ketiga, hak informasi. Mereka mendapatkan laporan tahunan, daftar pemegang saham, dan informasi penting lainnya. Yang keempat, hak alih saham. Bebas menjual atau mengalihkan saham sesuai ketentuan adik perusahaan. Yang kelima, hak tuntutan. Mereka bisa menuntut perusahaan jika mereka dirugikan akibat keputusan KMS, BOD, atau BOC. Lalu yang terakhir, yang keenam, hak atas aset. Mendapatkan bagian dari sisa aset jika perusahaan dibubarkan atau dilikuidasi. Klasifikasi saham. Saham bisa dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu ada saham biasa dan juga saham preferen. Nah, saham biasa yang pertama itu mempunyai hak suara, yang kedua mendapat dividen jika perusahaan untung, lalu yang ketiga punya hak atas sisa aset saat likuidasi. Nah, lalu saham preferen. Nah, saham preferennya yang pertama dia prioritas dalam menerima dividen, yang kedua biasanya tidak punya hak suara, lalu yang ketiga punya hak istimewa dalam pembagian aset. Hak-hak spesifik lainnya, selain hak umum, pemegang saham juga punya hak tambahan loh. Yang pertama, hak preemptif. Hak untuk membeli saham baru lebih dulu dibanding orang luar, agar kepemilikannya tidak terdilusi. Kedua, hak memanggil KUPS. Jika pemegang saham mewakili lebih dari 10% saham suara, mereka bisa meminta perusahaan mengadakan RUPS luar biasa. Yang ketiga, hak menuntut penebusan saham. Jika keputusan perusahaan merugikan, pemegang saham bisa meminta sahamnya dibeli kembali oleh perusahaan. Dan yang terakhir, yang keempat, hak menggugat. Pemegang saham bisa menggugat perusahaan atau manajemen jika merasa haknya dilanggar atau dirugikan secara hukum. Tanggung jawab pemegang saham. Walaupun punya hak, pemegang saham juga punya tanggung jawab, yaitu membayar penuh saham yang telah dipesan, lalu tidak menyalahgunakan aset perusahaan untuk kepentingan pribadi, lalu tidak merugikan perusahaan lewat tindakan ilegal, dan yang terakhir mematuhi anggaran dasar, hukum, dan keputusan perusahaan.
Perlindungan bagi pemegang saham minoritas. Pemegang saham minoritas seringkali posisinya lemah, apalagi jika ada pemegang saham mayoritas yang dominan. Oleh karena itu, regulasi Indonesia menekankan, pertama, perlakuan adil terhadap semua pemegang saham. Kedua, menggunakan prinsip satu saham, satu suara. Dan ketiga, transparansi dalam informasi dan RUPS. Dan yang terakhir, yang keempat, hak mengakses data, menggugat, atau menolak jika merasa dirugikan. Negara sebagai pemegang saham. Dalam BUMN, negara bisa menjadi pemegang saham mayoritas. Menteri BUMN akan mewakili negara dalam RUPS dan keputusan strategis seperti merger, akuisisi, pembentukan anak usaha, dan lain-lain. Daftar pemegang saham. Setiap perusahaan wajib menyusun daftar yang memuat 1. Nama, alamat, dan jumlah saham setiap pemegang. 2. Nilai nominal saham. Ketiga, catatan jika ada saham yang dijadikan jaminan. Nah, daftar ini penting untuk menjamin hak-hak pemegang saham, menentukan hak suara, dan menjaga transparansi kepemilikan. Kesimpulan dari semua yang telah kita pelajari, hak pemegang saham bukan cuma simbol kepemilikan, tapi juga jaminan partisipasi dan perlindungan dalam perusahaan. Memahami hak-hak ini sangat penting, apalagi kalau kita ingin jadi investor atau pembisnis yang adil, cerdas, dan bertanggung jawab. Jadi, sekarang kalian udah ngerti kan? Pemegang saham itu bukan cuma punya lembaran kertas doang. Iya, tapi punya lembar harapan dan dividen. Kalau perusahaan yang nggak rugi, Aku jadi pengen beli saham sekarang. Tapi sayangnya, saham cinta aku ke dia nggak bisa dijual ya. Fokus ya guys. Intinya, yuk jadi pemegang saham yang cerdas, paham hak dan tanggung jawab kita. Benar. Karena kalau kita ngerti, kita gak gampang dimanipulasi. kecuali dimanipulasi perasaan, itu sih udah biasa.